Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Perkenalkan, kami dari tim Rancang Bangun Sistem Perawatan Prediktif Konveyor Baterai Hibrida di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dengan saya, Hendrianto Arif Hidayat, nomor induk mahasiswa 2106011130068, konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Saya, Nongki Farhan Alfarisi, dengan nomor induk mahasiswa 2106011400053 dengan konsentrasi teknik kontrol dan instrumentasi. Saya, Adam Binasi Bagas Ramadhani, dengan nomor induk mahasiswa 2106011130056, konsentrasi teknik tenaga listrik, dengan dosen pembimbing 1 kami, Bapak Insinyur Budi Setiono, STMT, dan dosen pembimbing 2 kami, Bapak Insinyur Yosua Alvin Adi Sutrisno, STMN IPM. Tugas akhir kami terbagi menjadi 3 subsistem. Subsistem yang pertama adalah perancangan akuisisi sensor dengan PLC dan pemanfaatan sensor vibrasi sebagai indikasi kerusakan bearing pada motor induksi 3 fasa. Subsistem yang kedua adalah perancangan komunikasi sistem menggunakan protokol OPC UA dan database MySQL pada Heidi SQL. Subsistem yang terakhir adalah perancangan sistem perawatan prediktif pada rantai lifter serta antarmuka monitoring berbasis Human Machine Interface dan dashboard IoT. Berikut dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir kami. Industri manufaktur saat ini sudah berkembang sangat pesat, terutama pada bidang teknologi dan prosesnya. Salah satu perusahaan yang sedang gencar meningkatkan teknologi pada proses produksinya adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Temin telah memasuki era baru, di mana teknologi bertemu dengan produksi otomotif. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan otomotif lokal dan internasional, PT Temin mengoperasikan mesin-mesin produksi hingga 20 jam sehari. Namun, tantangan besar muncul ketika mesin-mesin ini beroperasi tanpa henti. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya breakdown yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Terbukti, dalam 2 tahun terakhir, Plant Assembly Shop Karawang 2 PT Temin mengalami beberapa kejadian breakdown repair yang signifikan dengan total kerugian hampir 300 miliar. Oleh karena itu, kita tidak bisa terus bergantung pada breakdown maintenance. Inilah saatnya untuk memasuki era baru dalam perawatan mesin, yaitu perawatan prediktif. Perawatan prediktif bukan hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga menghindari kerugian yang mungkin terjadi akibat downtime produksi. Dengan mengurangi risiko breakdown pada mesin, kita dapat memastikan produksi berjalan tanpa hambatan. Mesin konveyor baterai hibrida adalah salah satu mesin produksi Toyota yang berfungsi untuk melakukan transfer dari lini produksi baterai mobil listrik ke lini produksi utama assembly mobil. Mesin ini memiliki 2 jenis sistem, yaitu sistem konveyor yang terbagi menjadi 3 segmen sepanjang 50 meter dengan 9 motor listrik AC, dan sistem lifter yang digerakkan oleh chain lifter dengan counterweight sebagai penyeimbangnya. Pada tugas akhir ini, kami memfokuskan pada perancangan sistem monitoring sensor serta perawatan prediktif untuk motor listrik AC dan rantai lifter. Perancangan subsistem PLC terbagi menjadi 2 subbab, yaitu perancangan hardware dan perancangan software. Berikut merupakan wiring diagram keseluruhan sistem PLC. Untuk sensor temperatur dan vibrasi, sensor yang digunakan adalah K6CM Omron yang dihubungkan dengan PLC menggunakan kabel Ethernet. Kemudian nilai tegangan, arus, dan frekuensi motor induksi 3 fasa penggerak konveyor penghantar baterai hibrida diperoleh menggunakan inverter 3G3 MX2 Omron yang dihubungkan dengan PLC menggunakan kabel Ethercat 4. Kemudian pembacaan nilai elongation chain dibaca menggunakan sensor EL100 Keyence yang dihubungkan dengan PLC menggunakan Ethernet. Setelah melakukan perancangan hardware, maka selanjutnya dilakukan perancangan software menggunakan Sysmex Studio versi 1.52 Omron dengan bahasa pemrograman, ladder, dan structure text untuk tujuan akuisisi data sensor. Berikut merupakan ladder keseluruhan sistem PLC yang digunakan. Human Machine Interface dirancang untuk melakukan monitoring secara real-time pada sensor. Terdapat beberapa informasi yang ditampilkan pada HMI, yaitu nilai pembacaan sensor secara real-time, grafik nilai sensor, alarm indikasi mesin,
serta status running pada mesin. Pertama-tama, data dari sensor-sensor yang tersebar akan dikumpulkan secara kolektif. Proses ini menggunakan protokol komunikasi Ethernet dan Ethercat. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengirimkan ke PLC yang bertindak sebagai otak utama sistem ini, yaitu mengelola data dan memastikan koordinasi yang tepat antar sensor. PLC akan terhubung dengan device explorer yang berfungsi sebagai OPC server yang memungkinkan komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Device explorer kemudian terhubung dengan Node-RED sebagai OPC client. Data yang telah diproses oleh Node-RED selanjutnya dikirimkan ke database. Hal ini memastikan penyimpanan data yang aman dan dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya, untuk memastikan data tetap terkini, event scheduler digunakan, yaitu memungkinkan penarikan data secara otomatis pada interval waktu tertentu sehingga selalu memiliki informasi terbaru. Terakhir, data yang telah diolah dan direkam dapat disimpan pada file explorer komputer secara otomatis. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk dengan mudah mengakses dan berbagi data. Selanjutnya, dilakukan perancangan pengiriman data ke server ThingSport sebagai dashboard IoT menggunakan OPC client Node-RED dengan dua jenis komunikasi, yaitu MQTT dan HTTP request. Kinerja pengiriman data diuji dengan menggunakan aplikasi Wireshark untuk mengukur throughput, delay, jitter, serta paket loss pada HTTP request dan MQTT. Pada perancangan algoritma long short-term memory, digunakan data selama 2 bulan sebanyak 1.500 data dengan pembagian 70% data untuk training, 30% data untuk testing. Terdapat 3 jenis model LSTM yang digunakan, yaitu two-staked LSTM, three-staked LSTM, dan bidirectional. Berikut merupakan hasil algoritma LSTM pada ketiga model dengan jumlah epoch 100. Berikut untuk yang jumlah epoch sebanyak 500. Dan yang terakhir adalah jumlah epoch 1000. Dapat disimpulkan bahwa model three-staked LSTM dengan jumlah epoch sebanyak 1000 adalah algoritma yang paling baik dalam melakukan prediksi. Data vibrasi yang telah diakuisisi kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui frekuensi yang mengindikasikan terjadinya kecacatan bearing. Cacat pertama yang timbul adalah cacat pada outer race yang diindikasikan dengan bearing pass frekuensi outer atau BPFO sebesar 84,7 Hz pada perhitungan dan 81,125 Hz pada pengukuran. Cacat kedua yang timbul merupakan cacat inner race bearing yang diindikasikan dengan timbulnya frekuensi bearing pass frekuensi inner atau BPFI pada 195,3 Hz menggunakan perhitungan dan 193,27 Hz berdasarkan pengukuran. Hasil pengukuran yang diperoleh mendekati hasil frekuensi dengan metode perhitungan. Jadi dapat disimpulkan nilai frekuensi yang diperoleh sudah benar. Berikut merupakan tampilan dari dashboard IoT ThingSport. Dashboard IoT ThingSport menampilkan homepage, alarm page, mesin status page, serta maintenance access untuk monitoring data real-time dari sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasdi. Saya sebagai manajer maintenance di assembly dan painting Karawang Plan 1 dan Karawang Plan 2. Pertama-tama terima kasih kepada rekan Hendrianto, Noki, dan Adam dari Undip Teknik Elektro yang sudah mendevelop sistem predictive maintenance khususnya di assembly Karawang Plan 2, tepatnya di baterai line conveyor. Proyek ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai maintenance dalam rangka memprediksi sebelum terjadinya kerusakan sehingga bisa mengurangi potensial problem yang berakibat kepada breakdown dan line stop. Proyek ini saya pikir juga sangat bermanfaat buat rekan-rekan sendiri sehingga bisa menjadi bekal ke depan dalam berkarir. Demikian dari saya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.